أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد والشكر لله القائل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي لا نبي بعده، القائل في حديث الشريف: من أحيا سنتي faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Shadaqallahu alazim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Para sahabat kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, kita sekarang masih sedang berada di rumah, masih sedang berada di kediaman kita masing-masing dalam rangka menjaga jarak karena virus corona ini. Kita disuruh bekerja di rumah, beraktivitas di rumah, banyak di rumah daripada di luar. Nah, tapi jangan lupa ada suri tauladan kita yang terbaik, yang harus senantiasa kita menjadikan suri tauladan kita ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita ikuti setiap selama 24 jam kehidupan kita. Apakah itu di rumah ataupun di luar sama ya, bahkan kita di rumah lebih lagi kita bisa melaksanakan sunnah ini. Ada 7 sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW selama 24 jam, selama 1 hari 1 malam. Dan nanti kita akan bahas satu persatu di dalam edisi-edisi yang akan datang secara terperinci nanti tentunya. Nah, secara global ingin saya sampaikan pada edisi kali ini. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa memulai hidupnya itu selama 24 jam, selama 1 hari 1 malam itu dengan bangun melaksanakan sholat tahajud. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, "Fatahajjat bihi nafilatan lak ala asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Nah, kita disuruh untuk bertahajud karena dengan tahajud itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maqam kita. Allah akan berikan maqam yang terpuji, subhanallah. Dengan tahajud kita biasa lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah katakan di dalam hadisnya, yanzilullahu tabaraka ta'ala ila sama'id dunya. Allah beserta para malaikat-malaikatnya setiap sepertiga malam itu selalu turun ke langit dunia. Kita ketahui langit ada 7 lapis, 8 Sidratul Muntaha, 9 Al-Mustawa, 10 Arsy. Nah, Allah turun ke langit pertama, langit pertama ini yang langit yang paling dekat dengan dunia, sama'ud dunia. Kemudian di setiap sepertiga malam Allah katakan kepada para malaikat-malaikatnya, lihatlah hamba-hambaku yang bangun di sepertiga malam, di mana yang lainnya sedang tertidur lelap. Nah, ini keistimewaan orang yang biasa bangun sepertiga malam. Apa kata Allah? Siapa yang berdoa, perkenankan doanya. Siapa yang minta ampun, ampunkan dosa-dosanya. Subhanallah. Masa kita tidak mau? Nah, mau curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Sepertiga malam. Ya. Di mana yang lain sedang tertidur lelap, kita bangun, berwudu, kemudian kita lakukan sholat, berdoa di sana. Ya. Curhatlah kepada Allah, sampaikan apa isi unek-unek hati kita, apa masalah yang kita hadapi selama 1 malam. Nah, insya Allah itu yang pertama, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sampai wafat, tahajud. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bangun setelah tahajud itu sambil menunggu sholat subuh di masjid, ya, membiasakan diri untuk sholat subuh di masjid. Memang inna asqala sholatin lil munafiqin sholatul isya wa sholatul fajar. Memang sesungguhnya sholat yang paling susah itu bagi orang-orang munafik, ya, bagi orang-orang yang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka mengetahui wa ya'lamhuma, keutamaan daripada 2 sholat tadi, sholat isya dan sholat subuh, sekalipun merangkak mereka akan mendatangi masjid-masjid. Subhanallah. Begitulah yang kita tidak ketahui keutamaan sholat subuh ini. Ya, jadi sholat subuh adalah sholat yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah miss, tidak pernah ketinggalan sampai akhir hayatnya. Jadi ini menjadi sunnah. Nah, tadi hadis Rasulullah SAW katakan tadi di awal, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku,
faqad ahabbani. Sungguh dia telah mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di surga. Subhanallah. Ini akan kita hidupkan. Kedua. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW senantiasa membaca Al-Quran. Memulai hidupnya juga dengan membaca Al-Quran sebelum terbit matahari. Nah, jangan lupa Al-Quran itu tidak ada ruginya sama sekali ketika kita membacanya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun mim lam harfun wa mim harfun. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala ketika kita baca Al-Qur'an itu al-asyru bi asyri amhali bi asyri amsalihha, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Yang dimaksudkan dengan satu kebaikan yang akan dilipat gandakan menjadi 10 itu adalah kita membaca satu huruf dari Al-Qur'an. Artinya dapat 10 kebaikan. Nah, kata Rasulullah, alif lam mim bukan itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, alif lam mim saja sudah mendapat 30 kebaikan, subhanallah. Nah, bacalah Al-Quran sebelum terbit matahari. Artinya setelah sholat subuh masih ada kesempatan kita untuk membaca Al-Quran. Ini sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, Rasulullah memulai hari paginya juga dengan sholat duha. Subhanallah, sholat duha ini nanti kita akan bahas di edisi berikutnya dengan secara terperinci masalah sholat duha. Sholat duha ini yang akan mendatangkan rezeki yang banyak untuk kita, insya Allah. Ya, lakukan sholat duha. Ya, kemudian Rasulullah SAW juga senantiasa bersedekah. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Ketika Ramadan lebih lagi, Rasulullah lebih dermawan, melebihi daripada angin yang berhembus kencang. Nah, Rasulullah adalah orang yang dermawan, sering bersedekah. Nanti kita akan bahas juga khusus edisi tentang sedekah nanti. Nah, jadi jangan lupa yang kelima adalah rajinlah bersedekah. Setiap hari harus ada yang kita sedekahkan. Ya, minimal kita masuk ke masjid, kita masukkan ke tong masjid tadi, tong sedekah masjid. Nah, kemudian yang keenam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berwudu, dalam keadaan berwudu. Nah, artinya dalam keadaan suci, subhanallah. Bahkan Rasulullah mengajarkan juga sebelum tidur kita berwudu, bangun tidur kita berwudu. Artinya dalam keadaan tidur pun kita tidur pun dalam keadaan berwudu. Nah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nyawa kita sedang tidur, kita dalam keadaan berwudu. Subhanallah. Ketika orang yang sedang berwudu itu, orang yang dalam keadaan suci akan dijaga oleh malaikat sampai batal wudunya. Subhanallah. Nah, yang terakhir adalah istighfar. Mulazamatul istighfar. Biasa mengucapkan mohon ampun kepada Allah, istighfar, astagfirullahaladzim. Rasulullah orang yang maksum. Orang yang maksum artinya Rasulullah SAW orang yang terbebas daripada dosa, karena ketika mau berbuat dosa ditegur oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jadi Rasulullah SAW terbebas dari dosa. Rasulullah fa inni astaghfiru fil yaum 70 marrah. Subhanallah. Rasulullah beristighfar, memohon ampun, yang notabene tadi terbebaskan dari dosa, meminta ampun kepada Allah sebanyak 70 kali dalam satu hari. Bahkan di riwayat yang lain sampai 100 kali. Subhanallah. Nah, inilah 7 sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mari sama-sama kita hidupkan. Nanti di edisi yang ke depan, di edisi yang berikutnya kita akan bahas satu persatu, insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau pepaya sudah dibelah, pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya Marsapan bin Abdullah untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.